Ya, ya. Gimana kondisi ibu saya? Ibu kamu sekarang lagi mulai membaik, tapi sekarang masih perlu istirahat. Oh, syukurlah. Boleh nggak saya masuk nemui ibu saya? Boleh, tapi kamu harus jangan menunggu ibu kamu dulu karena ibu kamu sekarang lagi istirahat. Masih perlu istirahat yang lebih ekstra. Oke, oke. Kalau itu saya sambil duduk aja ya. Oke, silakan ya. Ya, mari dok. Kasih. Samara, Ratnya Adi Barata, seorang siswa SMA Dharma Wangsa, sukses memerankan tokoh suci pada pentas malam suci. Berita apa ini? Siapa orang itu? Jelas-jelas aku nggak bisa datang untuk pementasan ini. Tadi tujuan aku mengumpulkan kalian di sini ingin menginformasikan kepada kalian bahwa pementasan Malam Suci yang diadakan 20 tahun sekali akan hadir pada tahun ini. Jadi, bagi siapa yang terpilih dan mendapatkan peran di pentas Malam Suci merupakan pengakuan buat kalian pemain teater sesungguhnya. Ini akan jadi tantangan bagi teater kita karena akan disaksikan banyak orang penting dari dunia teater. Oke, bagaimana Samara? Apa kak? Kamu siap nggak menjadi pemeran di pentas Malam Suci? Siap kak, siap. Oke, jadi mulai besok kita akan mempersiapkan pentas Malam Suci. Loh, kok aku sama yang lainnya nggak ditanya sih? Siap atau enggak? Cuma sama Kak doang yang ditanya. Karena saya yakin kamu tidak perlu diragukan lagi, Mulan. Kalian berdua harus tanggung jawab pokoknya ya. Di, tanggung jawab apaan? Tuh yang tadi tuh siap apanya siap. Oh, makanya tuh dengerin, jangan baca komik mulu. Itu tuh ditanya tadi, siap nggak jadi ikut pentas malam sucinya? Sorry. Oh jadi gitu. Oke. Tapi BTW apa tuh pementasan malam suci? Di, gini nih, ternyata beneran nggak dengar. Jadi gini ya, pentas malam suci ini dilakukan setiap 20 tahun sekali. Jadi siapapun yang memerankan tokoh utama tersebut bahkan akan diakui kemahirannya dalam berteater. Gimana? Merasa tertantang? Enggak lah. Kalau yang gitu yang paling cocok tuh kalian berdua, apalagi si Mulan, pasti cocok banget. Aku aja masuk teater cuma gara-gara disuruh sama ibu. Alah, bilang aja mau lihat Kak Garin yang ganteng itu kan. Ih, mana ada? Ibu, Ara pulang. Jam berapa sekarang? Duh, lu ngapain sih gelap-gelapan kayak gini? Minimal hidupin lampu lah, Bu. Jangan lagi topik. Duh, Ibu lupa ya hari ini hari apa? Hari ini kan hari Selasa. Ara ada latihan teater. Tadi kebetulan senior Ara yang namanya Kak Garin, dia ngasih info gitu kayak kita bakal ada pementasan di panggung besar gitu. Panggung besar. Kapan diadakannya? Terus drama apa yang dipentaskan? Apa ya? Aduh, Ara lupa namanya. Bentar Bu, Ara ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah sih, isi kayak malam-malam gitu. Mungkin pementasan malam-malam. Ya mungkin itu. Yang jelas, seingat Ara, katanya pementasan ini tuh dilakukan setiap 20 tahun sekali. Samara, kamu jangan main-main menyebutkan pentas malam akbar ini. Panggung besar. Diadakan selama 20 tahun sekali.
Pentas malam suci maksudnya? Ya Bu, kok Ibu tahu? Samara, ibu mau bertanya serius kepadamu. Kamu sudah tahu pasti tentang pentas malam suci ini? Cuma sekedar itu sih Bu, yang sesuai dikasih tahu sama Kak Garin tadi. Nah, itu dia. Kamu harus tahu lebih banyak daripada yang lain tentang pentas malam suci. Kamu harus tahu tokoh suci, karakternya, dialognya, semua tentang dia. Kamu yang paling pantas memerankan tokoh suci, Ara. Suci. Siapa Suci? Bentangkan tangan kamu seperti ini. Kamu sangat cocok dan pantas menjadi suci. Sempurna. Hanya kamu. Ih, apa-apaan Ibu? Cukup, Ara. Ikuti kata ibu. Bu, please, ini tuh ntar ada audisinya. Kak Garin bakal ngelakuin audisi buat siapa yang paling cocok untuk jadi Suci. Pokoknya hanya kamu yang paling pantas memerankan suci, Ara. Lampu-lampu akan menyorot kepadamu, decak kamu penonton, suara tepuk tangan karena aktingmu yang luar biasa. Ibu yakin hanya kamu yang paling pantas menjadi tokoh suci. Iya, hanya kamu yang paling pantas. Bu, Ara ke kamar dulu ya. Nah, jangkas tuh dipanggil sama Kak Garin. Disuruh ke ruang teater sekarang. Ayo kita ke ruang teater sekarang. Aduh, aku masih kacau. Aku sini aja ya, please. Ya, cara gitu ya dong, mereka. Ayo. Gitu dong dari tadi. Silakan langsung duduk ya adik-adik. Tolong diisi dulu formulir absennya. Nah adik-adik, sebelum membahas tentang persiapan pertunjukan, kakak akan bagikan sinopsisnya dulu. Oh, jadi tokoh utamanya itu namanya Suci. Ih, tragis sekali no. Kasihan pas akhir-akhir tuh dia kesantung diri. Tapi nggak apa sih. Orang nanti kan bakal ditolong sama Barata. Cowoknya sih. Kayaknya sakit banget. Cie, yang hebat banget jadi Barata tuh. Sucinya udah di tuh. Deh, amit-amit kalau ceweknya itu. Terus untuk pemilihan tokoh sucinya gimana kak? Supaya adil, udah pasti kakak adakan audisi. Wah, saya siap memerankan tokoh sucinya kak. Baik yang mengajukan diri semuanya namanya sudah kakak catat. Kecuali kamu Samara, kamu nggak ada gitu peran yang menarik hati kamu. Nggak dulu deh kak. Mending aku bantu di belakang panggung aja nanti. Alah, kamunya aneh banget. Ya udah biar fair. Semuanya yang cewek, kakak akan adakan casting untuk mencari siapa yang cocok memerankan tokoh suci. Tidak ada penolakan, ingat itu Samara. Nah adik-adik, untuk latihan Sabtu ini kita akan latihan di panggung aslinya ya. Kita udah nyampe nggak sih? Ini bukan bangunannya. Kayaknya sih iya. Kayaknya iya nih. Ya coba kita masuk aja. Yo coba. Cepet sini, jalan masuk ada di sini nih. Oh, ayo cepet. Wah, jalan masuknya ya udah kayak gini. Ra, depan nggak berani. Halo, ada orang nggak? Dasar efek bangunan kosong nih. Wah, sini ternyata ada panggung besar guys. Wow, kalian bakal terlihat memukau banget di atas panggung itu. Kok kalian? Kan kita bertiga. Ya deh, terserah. Lihat tuh, ada tempat penontonnya.
Kalau aku sih duduk di atas tuh, kan aku tuh bukan bangsawan. Tahu tuh tahu. Itu kan bangsawan yang jualan sate lontong depan rumahmu itu. Allah bilang aja ini. Ada, kalian mau kemana? Aduh, kayak anak kecil aja. Wih, kalian kemana? Jangan tinggalin aku. Gimana mereka? Ada. Tolong aja, aku kemana? Risa. Halo kamu. Dra. Udah deh, gak lucu. Kalian berdua di mana sih? Jangan bikin aku mati di sini. Ih, gak lucu tau. Kalian hampir aja bikin aku mati di sini. Orang lagi aku lucu. Ayo, aku lagi. Ada. Ada. Wah. Ada. Stop. Ada apa? Itu. Tris. Risa. Jangan dekat. Tris, saya mau Tris. Risa. Risa, Risa, ini dong. Kemana orang itu? Debu tadi juga sudah hilang. Risa, sama kan? Kamu sih hilang. Sekarang Risa pingsan. Ya maaf, tadi ada debu banyak sekali, sekarang udah hilang. Risa, Riz, Risa. Astaga, kira kamu siuman. Halo, ternyata kalian sudah di sini ya? Iyalah kak, kan kakak yang ngasih jalan alternatif. Kita kira udah sampai, tapi belum siapa. Maaf, motor kakak mogok. Ya udah, sebelum mulai kita lihat-lihat dulu panggungnya. Oke kak. yang tadi kita lihat tuh bukan ilusi kan? Nggak tahu deh pokoknya. Yang jelas ngeri banget. Pas dia datang, tiba-tiba debunya hilang gitu aja. Aku juga nggak ngerti. Jangan-jangan gedung teater ini ada penunggunya lagi. Ih, ngeri. Ayo, yuk. Selamat pagi Ara, Ibu udah buatin sarapan buat kamu. Ada sayur sop. Nah, abis makan jangan lupa minum air supaya kamu gak dehidrasi. Terus Ibu juga ada 2 vitamin, ini vitamin C. Terus kamu juga harus minum vitamin yang ini abis makan pokoknya. Terus abis ini kita bakal latihan vokal sama latihan gerak. Oke? Bu, Ara nggak mau. Ini kan udah bikin bagian kamu. Ya deh. Pulang sekolah kita juga bakal latihan di panggung teater, oke? Ibu nuh, ya. Nah, gitu dong. Enggak, nih paling karena kurang tidur. BTW, sekarang jam kos kan ya? Kalau gitu aku ke perpus dulu mau cari lanjutan komik yang kemarin. Terus kamu ini, bye Tris. Bye. Sampai rendahnya minat baca, bukunya sampai nggak terus kayak gini. Banyak buku. Mana ya buku yang aku mau cari? Yang ini.
Gimana dek? Udah dapat bukunya? Udah Pak. Saya mau nanya dong. Tadi Bapak dapat ke sana nggak? Oh enggak dek, sejak dek masuk saya hanya diam sini saja. Beneran. Tadi Bener. saya kayak ngeliat ada orang loh di sana. Dari tadi hanya ada kita berdua saja. Mungkin kamu salah lihat. Oh, ya udah, semoga kayak gitu Pak ya. Ini buku yang saya mau pinjam. Oh iya dek. Ini bukunya, dikembalikannya minggu depan ya. Oke Pak, makasih ya. Sah, kenapa sih bengong terus? Ada masalah? Enggak. Ayo, mumpung kalian udah datang, ayo kita pulang aja, lupain. Tapi lah, sebenarnya ada yang aku sembunyiin dari kalian. Aku tuh kayak ngerasa setelah kita pulang dari panggung teater itu, aku ngerasa kayak ada yang nguntit aku terus-terusan. Jadi aku kayak nggak habis pikir siapa sih orangnya tuh. Tadi juga pas aku ke perpus, dia kayak, aku ngerasa dia ngelihat aku terus. Dan sampai saat ini pun aku masih merasa ada yang nguntit aku. Yang nguntit kau dari tadi tuh mah itu tuh. Kirain serius. Udah, jangan bercanda lah. Gimana sekarang? Kamu udah nemu atau gimana itu? Temu sama sosok yang ikutin kamu? Syukurnya sih belum ya, soalnya ngeri kali. Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku ngeliat dia. Pokoknya aku nggak nyaman banget selama ini. Udah, jangan dipikirkan. Ayo kita pulang aja. Ya bener tuh, Sah. Ibu, Ara pulang. Pulang ganti baju, kita bakal latihan di panggung teater. Bu, di rumah aja ya, Ara takut di sana. Ibu tunggu 5 menit di bawah. Ya, tunggu Bu. Cepat. Lihat panggung ini, Ara. Kamu akan tampil memukau di sini. Ayo sekarang kita latihan. Hei, Ara, konsentrasi dong. Coba sekarang hafalkan dialogmu. Aku adalah Apa, Ara? Fokus dong, fokus. aku adalah alam tanpa apalagi Siapa kamu? Semula kamu sudah siuman. Minumlah ini. Sepertinya kau sedang sangat kehausan. Namaku Dwi Ijo. Aku menemukan kamu terkulai di panggung teater tadi. Sepertinya kamu sangat kelelahan ketika berlatih dengan orang yang kau sebut ibu itu. Dari mana kamu tahu? Sejak tadi pagi, hanya ada aku dan ibu aja yang di panggung itu. Lagi pula orang itu emang ibu. Kok? Tentu saja. Karena aku berada di tempat yang tidak dapat kalian lihat. Orang itu selalu memaksakan kehendaknya kepadamu. Seharusnya seorang ibu tidak melakukan hal seperti itu. Aku juga melihatmu selalu gagal melakukan seorang tokoh suci. Ya. Ibu sangat ingin aku mendapatkan peran tokoh suci. Dia ingin melihatku berhasil dalam pementasan malam suci. Ibu terlalu memaksakan kehendaknya kepadaku. Harapan ibu terlalu berlebihan. Hidup dan kehidupanmu hanya dimiliki oleh dirimu, Samara, bukan karena keterpaksaan. Dari mana Bapak bisa tahu namaku? Ya, aku mengetahuimu karena aku mendengar seorang ibu yang kau panggil ibu itu yang selalu membentakmu secara berulang-ulang. Tapi ibu nggak menyiksaku. Memang benar, dia tidak menyiksamu secara fisik, tapi di sini secara batin. Sudahlah, lupakan semua itu.
Jika kamu sudah mendingan, silakan kamu pergi ke gang kecil itu. Karena ke sana kamu akan menemukan sebuah jalan raya. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih atas semua bantuannya. Saya permisi dulu ya, Pak. Habis ini kemana lagi ya? Pak! Kemana dia? Ah, udahlah. Siapa sih Duijo itu? Kok dia bisa tahu semua kejadian yang aku alami? Lalu, dia juga seperti mengetahui ibu. Kelihatannya, dia juga mengerti tentang pentas malam suci. Ah, entahlah. Aku udah pusing banget. Mending tidur aja deh. Tidur, bangun sekarang, bangun. Kamu tuh harus latihan buat hafalin dialog terakhir. Biar malam ini bisa hafal. Tidur. Ara capek. Ibu nggak bisa ngertiin Ara. Ara udah ngikutin semua kemauan ibu dari tadi, tahu nggak? Ara udah latihan di panggung teater itu sampai capek, sampai pingsan. Tapi pas Ara pingsan, ibu ngapain? Ibu ninggalin Ara. Udah nggak, Bu? Ara capek ngikutin semua obsesi gila ibu. Hai Tris. Hai. Ini kagak bilang kalau ada audisi untuk peminat kamu. Masa sih? Sedang soalnya kalau kebetulan terus jangan ada audisi. Wow, keren kali. Kalau gitu, sekarang ke bawah nih. Udah yuk, ada di hutan dulu. Oh, boleh. Ayo. Ayo adik-adik dipercepat langkah, kita akan berangkat. Ayo cepat. Aku adalah malam tanpa sinar rembulan. Apalagi bintang bertaburan. Memeluk gigil gemeretak tulang belulang yang sesaat lagi akan jadi kaku. Aku hanya seonggok daging bernyawa Bukan, yang tidak itu bukan gadis memiliki itu. jiwa seutuhnya. Tapi itu Samsara. Tidak Samsara. Jangan lakukan itu. Saliara. Aku tahu kau menyaksikan gadis malang itu. Sekarang keluarlah. Dwijo. Aku tahu yang terbaik buat anakku. Tidak Saliara. Kau hanya melampiaskan dendammu pada gadis malang itu. Kau sungguh kejam, Saliara. Berhenti menjadikan dia sebagai dendam pada dirimu. Apakah kau tidak melihat? Samsara telah menjadi raga pada gadis malang itu. Tolong Saliara, biarkan dia tenang di alam sana. Hei, dia Samara, anakku, bukan Samsara. Tidak Saliara, akan kuberitahu yang sebenarnya. Apa? Samsara sangat terpukul ketika kau menjauhinya. Hidupnya sangat bersandiwara, Saliara. Terkadang dia tidak dapat yang membedakan yang dia asli
Dan mana yang dia sedang bersandiwara? Alah, kamu hanya bertanya saja kan? Akan kujelaskan pada peta suci malam hari itu. Samsara berperan sebagai suci. Hidupnya penuh dengan sia-sia, Saliara. Pada saat dialog terakhir, dia sangat totalitas, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Sengaja, tergantung di pohon itu. Mana mungkin? Dia sudah tidak kuat menanggung beban. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia memberikan buku dari ini kepadaku. Semua berisi curahan hati Samsara. Ibu, harap pulang. Ya ampun. Bu, Ibu. Duh, gimana nih? Oh ya, dokter. Bu, dok. Tolong segera ke sini ya, ini. Ya, tolong cepat ya, cepat. Ya, dok. Dok. Apa nih? Teruntuk Dwijo, setelah kepergianku, tolong berikan diari ini kepada Saliara. Saliara, sahabatku, mengapa kamu harus pergi? Keputusan yang kamu ambil membuatku terpuruk. Apalagi alasan utamamu adalah diriku. Aku selalu terlihat bahagia dengan apa yang telah aku capai. Tapi apakah kamu tahu, Saliara? Itu semua semu. Di dalam hatiku, kebahagiaan itu sungguh tidak ada. Hanya kehampaan semata. Mungkin kamu ingat ketika awal mula kita masuk ke dunia teater. Kamu pandai menghafal naskah-naskah panjang. Dan hal itu membuatku iri padamu. Kamu punya daya ingat yang tidak aku miliki, Saliara. Kamu tampil begitu memukau, hebat dan total. Semua orang memberikan pujian padamu. Kamu bahagia dengan bakat yang kamu punya dan seakan dunia teater adalah separuh jiwamu. Tahukah kamu, kalau aku tersiksa, Saliara, sampai akhirnya aku benar-benar berlatih dan mendekati pelatih-pelatih teater agar memilih diriku menjadi tokoh utama. Aku berhasil mendapatkan peran penting dan kamu tampak membenciku. Aku tahu itu, tapi apa yang aku dapat lakukan? Hari-hari berikutnya semakin terasa menyiksa. Buatmu, buatku dan buat kita. Aku harus berpuasa, melupakan makanan-makanan enak yang aku suka, dan menelan makanan yang biasa kamu makan. Aku juga mencuri resep ramuan milikmu. Setelahnya harus berlatih olah suara, olah tubuh, dan menghafal dialog-dialog. Sementara kamu, aku menatap penuh iri kepadamu karena dengan mudah menghafal dialog. Percayalah, sampai detik ini aku sangat tertekan. Aku bahkan tidak bisa menemukan diriku yang sesungguhnya. Sudah terlalu banyak sandiwara, keterpaksaan dan pura-pura. Semua yang aku lakukan di atas panggung selama ini hanyalah sandiwara semata, tanpa penghayatan dan yang lainnya. Semuanya hampa bagiku, apalagi sejak kepergianmu. Sungguh, aku merasa bersalah ketika pelatih menunjukku menjadi peran utama pentas malam suci yang sangat kamu mimpikan. Saliara, aku akan menebus seluruh kecuranganku. Aku sudah memutuskannya, Saliara. Aku tidak ingin ada lagi sandiwara lagi setelah ini. Biarkan pentas malam suci menjadi akhir segala drama dalam hidupku. Kepergianmu membuatku banyak merenung, yang akhirnya membuat aku menyadari bahwa hidupku adalah milikku. Tapi seperti yang sudah aku bilang tadi, ini sudah terlalu jauh dan tidak akan bisa kembali. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah mengakhirinya. Mengakhiri untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi. Aku berharap
akan terlahir kembali dengan ketangguhan seperti yang kamu miliki. Menjadi manusia yang seutuhnya, yang menjalani kehidupan bahagia dengan apa yang disukai dan diinginkan, bukan hidup di dalam lingkaran kecurangan. Saliara, maafkan aku. Mohon. Aku menyayangimu, Saliara. Maafin Ara ya, Bu. Ara nggak ngerti siap Ibu. Setelah membaca di hari ini, mungkin aku tersadar akan kebaikan Ibu. Semoga Ibu cepat pulih dan bisa hidup bersama Ara lagi. Udah jam segini? Ya ampun, lupa aku belum ngabarin Drisa. Sekarang kan hari pementasannya. Ya ampun, gimana nih? Apa aku telepon aja ya? Duh, nggak ada jawaban lagi. Gimana ya? Aku harus jenguk ibu sekarang. Lisa, kalau kamu ada di mana dia? Aduh, nggak ada sinyal nih. Aku jadi nggak tahu deh kabar dari Samara. Mana sih mereka itu? Apa sih? Udah, mending kita kumpul berdoa sini cepat. Baik, untuk tim official silakan dihubungi samaranya. Siap, Pak. Semua sandiwaranya telah selesai. Terima kasih Samara atas raga yang kau pinjamkan. Sekarang aku akan pergi dulu. Lari cepet ya, cepet. Gak bisa kemana-mana. Posisi 3. Sama 1, 2, 3. Sumpah, aku nggak bisa lagi ketawa sih. Udah banyak nih kecil. Sakit lah nak, kejadiannya cek. Ngepel lah, kejadiannya. Ngetek di berarti. Haikal. We're gonna warnain bawah matanya Dwijo. Dia terlihat sangat tertekan. Enggak, mana ada gatal? Siapa tahu alergi. Bau gue seram. Ayo. Samsara berperan sebagai Suci. Dia sangat Ma, nanti itu mengganggu suaramu. Ya, Bu. Wih, Anjir. Bakal apa tuh? Coba di shoot ini gelap nggak? gelap dong. nggak tahu katanya ada Handu. orang sekali tik komputer kali. Main Mobile Legends. Belajar dulu guys. Iya, harus yang bener. Official cepat dihubungi samaranya. Kok
gitu sih? Ya. Kira tuh namanya tadi nak asaga. Ulang. Coba dari awal. Kita bisa track aja, jangan sampai kata kuncinya. Ya. 1, 2, 3. Coba ulang ya. 2, 3. Kita udah sampai nggak sih? Kita kayak bangunannya. Ya sih kayaknya. Iya. Coba yuk, kita masuk aja yuk. Tadi saya ngeliat ada orang nggak di sana? Tadi pas di sini tuh dia agak Mary. Tolong kamu ke Ini Ini Mary. kiss fly kiss. Ari.